semester, 1 bulan ke depan. Jadi kita usul belajar 1 bulan ke depan, sehingga modul itu bisa dijalankan. Berikutnya bulan-bulan lagi kita bagi lagi tugasnya. Itu sehingga tuntas modul 1 semester di akhir semester. Yang kedua, kalau Ibu dalam penyusunan modul jangan terpaku pada contoh-contoh yang ada di link-link ya. Maksudnya, oke lah bisa begitu, tapi apa nggak menyusahkan baik-baik itu. Ngurut nanti paling baik orang menyusun itu apa urutannya. Tapi kalau jenengan menyusun itu orang download, kira-kira apa nggak urutannya. Jadi jenengan menyusun itu apa? Konsentrasi atau fokus daripada modul belajar itu adalah 4 Y. 1, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kan diambil dari capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah skenario pembelajaran. Bagaimana mengatur kelas, mengelola kelas, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang penting. Bagaimana anak belajar. Jadi bagaimana anak belajar. Konsentrasinya bagaimana anak belajar, bukan guru mengajar. Artinya dengan kegiatan siswa itu berarti guru melakukan hal yang kita belajar. Siswa itu berarti yang dipelajari siswa atau yang dilakukan siswa, berarti itu adalah tahapan yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga adalah metode, media, pendekatan dan sebagainya dia. Paling tidak ada media dalam pembelajaran itu, soalnya kan ada media. Media kan ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang berbasis IT. Nah, kalau kelas 6 misalnya IPAS, berarti pernahlah meneliti mengapa ada pelangi, ya, bukan ada pelangi di matamu gitu. Pelangi itu bagaimana terjadinya pelangi, bagaimana terjadinya siklus air, bagaimana terjadinya siklus udara, ekosistem, kemudian dan sebagainya itu. Nah, itu anak jangan hanya diberi gambar video, tapi anak melakukan learning by doing. Mulai bagian pembelajaran itu istilahnya macam-macam. Mau ganti-ganti. Mulai kurikulum zaman 499, 2004, 2006, 2013, 2022 kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mudah-mudahan nggak terlalu banyak revisinya, jangan nanti merevisi lagi. Nah, kecuali dikembalikan kepada seperti dulu balik wis. Cuma istilahnya saja yang berubah. Nah, contohnya PPDB, zonasi dari domisili, apa bedanya kan gitu ya. Yang terakhir dari setelah media tadi ya, kemudian asesmen ini adalah ada portofolio, ada tes. Kalau dulu istilahnya tes dan non tes. Kalau sekarang kan portofolio dan tes atau asesmen kognitif kan gitu. Asesmen diagnostik itu jenenge non tes, mari ngono jenenge portofolio, saiki asesmen diagnostik. Sehingga Bapak Ibu, anak-anak itu dinilai dari berbagai segi. Karena belum tentu anak yang pandai bicara dia pandai menulis. Begitu juga sebaliknya. Anak yang pandai menulis belum tentu bisa bicara dengan lancar. Nah, Bapak Ibu harus paham itu. Sehingga menilai siswa itu dari berbagai aspek, bukan hanya tes tulis. Itu biar ya Bapak Ibu. Mulai saya dari guru pertama cuma istilahnya saja yang berubah. Yang penting Bapak Ibu membelajarkan siswa.
Jadi itu yang kedua, tentang modul ajar. Kemudian kegiatan KKG itu apa saja? Kegiatan KKG itu adalah Bapak Ibu, saya kira yang seperti Mbak Haji Kusnul ini wis paham. Jadi pakai metode lesson study. Jadi pendekatan yang dikalikan adalah lesson study. Apa lesson study itu? Yaitu meliputi apa? Dulu ya, melakukan plan, do, see, dan refleksi. Nah, jadi ada 4. Plan, perencanaan, do, melakukan, see, mengawati. Jadi ketika melaksanakan konconing melaksanakan pembelajaran ada yang mengamati. Ya kayak kinerja saya itu loh. Itu adalah metode lesson study. Kemudian refleksi. Jadi hasil pembelajaran itu guru melakukan refleksi. Kayak program guru penggerak itu loh, mari mulang apa yang dirasakan, apa yang sudah dicapai. Nah, semuanya itu ada. Jadi kalau saya yakin yang guru penggerak insya Allah bisa mengatur nanti. Jadi apa saja yang seperti itu Pak. Jadi tahapan-tahapan dari program guru penggerak itu yang kita laksanakan, kita sesuaikan pelaksanaan KKG sekarang. Kalau dulu kan musuh mari melaksanakan istilahnya. Kalau sekarang pakailah metode yang sudah jangan alami di dalam program guru penggerak. Terakhir Bapak Ibu, di samping dari modul ajar yang merupakan yang akan diproduksi Bapak Ibu sekalian, tolong juga nanti dibahas tentang asesmen akhir semester atau sumatif akhir semester, dan untuk khusus kelas 6 adalah penilaian akhir satuan pendidikan. Musik terakhir judulnya apa istilahnya lupa saya. Akhir jenjang. Mosok kurikulum siji istilahnya berubah telu ya. Sampai lali aku judulnya, kaki pensiun bisa. Jadi gitu Bapak Ibu, nanti panjenengan paling tidak menyinggung itu, menyepakati. Oh, ujian prakteknya ujian tulisnya bagaimana? Begitu. Sehingga anak tidak dirugikan. Tolong praktek dan tulis dipadukan. Karena kelas 6 itu nanti maju ke SMP, otomatis ada nilai-nilai yang kadang-kadang ya gak bener, tapi itu dilakoni, tidak sesuai dengan hati nurani, tapi dikumpul. Nah, itu tuntutan. Memang kalau sudah kelas 6 itu, guru kelas 6 itu di batinnya itu perang. Ini gak sopo, nilai 80 itu kondi. Itu ya. Nah, itu kelemahan pendidikan kita sekarang seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, mohon maaf dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan kegiatan KKG Gugus Sekolah 01 Kecamatan Gadingrejo saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, selamat berdiskusi, selamat bekerja kelompok. Mudah-mudahan Allah menguatkan, memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu untuk mencapai harapan yang sudah disepakati atau mencapai ada hasil yang akan disepakati. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini dan pagi setengah siang kita hadir di acara KKG 01 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmat dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Bapak dan Ibu guru kelas 6 dan 5 yang hebat ini. Pastinya
dengan meluangkan waktu yang biasanya sibuk dengan anak-anak. Dan ini juga untuk kegiatan ini untuk kemajuan dari sekolah kita semua, juga untuk anak didik kita semua. Oleh karena itu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya dan berkenannya hadir di sini. Tidak merepotkan deh Ibu Bapak, karena ini yang awal. Kita dari yang kemarin-kemarin tertidur pulas, ya kita bangun lagi gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya saya duduk di sini yang paling pinter, paling bisa dan paling segalanya. Apalagi ini saya ketakutan ditinggal Bapak Ketua ini. Bapak Ketua monggo duduk, saya di soalnya nanti saya pingsan bagaimana gitu. Karena saya di sini ditunjuk oleh Ketua Gugus, karena saya mewakili kepala sekolah, yaitu saya ini masih PLT gitu. Dan ini karena kenapa? Karena saya yang paling tua ya, termasuk tua lah di SDN Randusari. Jadi saya yang harus mewakili untuk mendampingi teman-teman di SDN Randusari ini. Sekarang saya ini masih guru kelas 6 gitu. Jadi saya masih mengajar di kelas 6. Jadi hari ini kita sharing apalagi guru kelas 5 dan 6 ini pasti pilihan, pasti sudah jadi pertimbangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang layak dan pantas untuk di kelas 6 ini. Jadi pastinya hebat-hebat, okay? Jadi kita diskusi di sini, kita cari apa yang kita belum punya, apa yang kita belum tahu, kita saling share gitu. Okay? Dan apalagi ini Bapak Ibunya sekarang baru-baru ya, muda-muda dan pastinya smart, hebat, dan tidak lupa yang sesepuh ini pasti banyak ilmunya Pak Mus. Nah ini yang dari Krapia 2 sama Krapia 1 Krapia 1 sama Bu Lulu sama Pak Tres, ini yang sesepuh di sini. Nah ini yang patut kita teladani, meskipun dengan usia yang bertambah tapi tetap pegang di kelas 6 Pak. Hebat sekali gitu. Langsung saja, ini sama juga saya merawat dari narasumber dari sekretaris tadi menyebutkan narasumber itu sangat keliru sekali. Soalnya di sini kita diskusi penyusunan modul ajar kelas, bagaimana yang kita bisa sepakati gitu. Dan awal kita buka yaitu bagaimana kalau kita serahkan ke yang berpengalaman banyak sekali Pak, yang menjadi yang jam terbangnya sangat luar biasa ini, Bu Haja Husnul ini sebagai fasilitator tingkat nasional ya Bu Husnul. Masya Allah, ini yang patut kita teladani, kelas 6 sesepuh tapi bisa apa ya sesepuh, iya. Ini waduh, patut kita contoh ilmunya. Bisa apa itu Pak? Bisa mengikuti yang muda, bisa mengikuti yang tua, itu hebat. Ini sebetulnya saya harus banyak belajar dari beliaunya. Nah kita intinya yang awal kita bedah modul ajar gitu Pak. Apa bagaimana? Oh iya. Ini ada tambahan dari Bapak Ketua yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Nurul Mardijanti yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dari kelas 5 dan kelas 6, gugus sekolah 01 Kecamatan Gadingrejo yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan giat KKG yang sudah harus diaktifkan setelah lama tertidur kalau kata Bu Nurul tadi. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum materi disampaikan oleh Bu Hajah Husnul, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait nanti untuk bagaimana agar diskusi ini dapat berjalan dengan maksimal dan KKG ini dapat running, dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pada saya cerita dulu, izin. Jadi pada bulan Januari kemarin, awal Januari kemarin, kami selaku pengurus yang lama yang saat ini terpilih lagi menjadi pengurus KKG yang baru, mungkin terpilih lagi karena untuk menebus dosa-dosa yang sebelumnya, karena sebelumnya terlalu banyak dosa sehingga KKG-nya tidak aktif begitu. Jadi kami terpilih lagi untuk mengaktifkan, diberikan amanat lagi oleh Bapak Pengawas dan juga Ketua Gugus Sekolah 01 yaitu Bapak Herman untuk mengaktifkan kembali KKG. Jadi pada awal Januari kemarin kami bersama-sama dengan pengurus yang lama beserta juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah semua sekolah dasar itu kami pertama menyusun susunan pengurus untuk KKG. Jadi pengurusnya kami disusun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah menyusun pengurus KKG yang yaitu ketuanya tetap saya, untuk wakil ketuanya ada Bu Maria Lupa dari SD Gedong. Kemudian sekretaris 1 Bapak Rusikin dari SD Bukir, sekretaris 2 Bapak Panji Kusuma dari SD Randusari. Ya, mohon berdiri aja biar nanti tahu gitu ya. Pak Rusikin tadi sudah berdiri. Bu Maria sudah hadir, Bu Maria. Nah, ini Bu Maria, ini wakil saya. Jadi kalau saya tidak hadir, nanti Bu Maria yang ikut di depan, kan begitu. Kemudian ada Pak Panji, acungkan tangan Pak Panji. Kalau Pak Panji ini sepertinya semuanya sudah kenal ya dengan Pak Panji. Nah, ini sebagai sekretaris 2 dan juga sebagai bendahara Bu Harum. Bu Harum, nah Bu Harum ini bendahara di segala bidang. Jadi ya bendahara sekolah, ya bendahara gugus, ya pokoknya bendahara semuanya. Yang pegang uang ahlinya memang Bu Harum. Kemudian setelah penyusunan gugus, penyusunan pengurus gugus dan juga pemilihan koordinator. Jadi nanti untuk koordinator di kelas 6 itu nanti ada Bu Siti Fariha kelas 6 dari SDN Terapi Arjo 2. Bu Fariha hadir. Wow, ngapunten Bu Fariha. Bu Fariha itu sebagai koordinator di kelas 6. Kemudian Bu Berta Septiana dari SD Sebani. Bu Berta hadir. Nah, Bu Berta. Jadi nanti untuk masalah penugasan semuanya apapun itu nanti dikumpulkan ke beliau berdua ini selaku koordinator. Selain itu, selain tugas-tugas tadi, nah ini saya diberikan contekannya juga. Jadi untuk pembina gugus kita, jadi dari guru kelas 5 dan kelas 6 ya Bu Nurul Mardijanti. Kemudian ada juga pemandu gugus, pemandu mata pelajaran. Pemandu mata pelajarannya untuk PAI Bu Nurul Badriah dari SD Gendong. Kemudian pendidikan Pancasila
Ibu Rizky Uswatun Hasanah dari SDS Hidayatul Muqtadiin. Kemudian bahasa Indonesia Bu Hajah Husnul Khotimah yang nanti akan juga memimpin, mengarahkan kita semuanya untuk membedah modul ajarnya. Kemudian matematika ada Bu Nur Masnia dari SDN Kerawi Arjo 2. IPAS ada Pak Sultan Fahrul Riza dari SDN Kerapi Arjo 1. PJOK Pak Hadian Mauludin dari SD Bukir. SBDP ada Bu Nur Istiqomah dari SDN Randusari. Kemudian bahasa Jawa Bu Nur Fadia dari SDN Sebani, dan bahasa Inggris ada Bu Khotiti Watiningsi dari SDN Bukir. Jadi memang maunya itu nanti semua mata pelajaran, meskipun KKGPAI dan KKGPJOK itu tetap ada dan eksis per kecamatan, tetapi nanti untuk kegiatan KKG di 01 itu juga melibatkan guru mata pelajaran. Berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang akan kita laksanakan di satu semester ini, nanti mungkin biar lebih jelas lagi untuk susunan rencana program kerja gugus dan juga untuk susunan pengurus gugus akan saya share ya, akan saya share di grup gugus lah atau gugus sekolah yang nanti bisa ditunjukkan ke jenengan semuanya. Jadi nanti tidak terlalu panjang untuk penjelasannya. Kemudian yang kedua, kemarin juga kami sudah menyusun berkaitan dengan ADART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemarin itu sudah disepakati dengan kepala sekolah jenengan, mungkin juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah jenengan semuanya, sudah disampaikan terkait iuran yang nanti dibebankan kepada anggota gugus. Iurannya besarnya berapa? Sebesar Rp20.000 untuk guru ASN. Jadi untuk guru PNS dan P3K iurannya sebesar Rp20.000. Saya kira tidak keberatan ya. Kalau saya tanya keberatan tidak, nanti jadi tidak jawabannya. Tidak keberatan kan gitu? Tidak gitu. Jadi nanti untuk pengumpulannya, teknis pengumpulannya nanti itu bisa melalui koordinator masing-masing sekolah. Jadi koordinator masing-masing sekolah mengumpulkan ke bendahara gugus. Seperti itu. Untuk apa kegiatannya? Ya salah satunya untuk kegiatan penyusunan modul ajar seperti hari ini. Dan nanti kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami nanti akan ada gawe atau giat yang cukup besar, yaitu Expo IKM. Meskipun ini nanti menunggu persetujuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Gugus 1. Expo IKM ini seperti apa? Jadi kalau jenengan pasti sudah melaksanakan perayaan P5 di sekolah masing-masing. Biasanya kan nanti per jenjang ada bazarnya, kemudian menunjukkan hasil P5-nya, kemudian menunjukkan menampilkan tari-tarian dan lain sebagainya. Nah nanti untuk Expo IKM ini juga ide dasarnya seperti itu. Tetapi nanti kita per sekolah, jadi per sekolah akan menampilkan hasil karya dari hasil P5 di sekolah masing-masing, P5 terbaik di sekolahnya masing-masing, dan juga media pembelajaran yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Karena nanti pada bulan puasa itu kami adakan kegiatan penyusunan modul ajar, penyusunan media ajar. Jadi media pembelajaran itu nanti pada bulan puasa akan ada kegiatan lagi. Nah hasil penyusunan itu nanti akan ditampilkan pada saat Expo IKM.
Kurang lebih rencananya seperti itu. Semoga nanti tidak ada kendala yang menghalangi acara-acara tersebut dapat berlangsung. Jadi saya tekankan kembali untuk iurannya tadi itu adalah sebesar Rp20.000 untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K. Sedangkan untuk yang non ASN, itu kemarin ada dua pendapat sebenarnya. Nah, ini mau saya tawarkan ke jenengan semuanya, terutama yang non ASN. Kalau non ASN itu kemarin kesepakatannya itu adalah Rp10.000. Jadi 50% dari iuran yang ada yang dibebankan pada anggota ASN. Sedangkan yang non ASN itu Rp10.000. Apakah yang non ASN ini tidak keberatan? Tidak apa-apa, ikhlas. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait nanti bagaimana programnya, kemudian susunan gugusnya itu nanti akan saya share di grup gugus agar ini tidak terlalu memakan waktu. Setelah ini seluruh waktu akan saya serahkan kepada Bu Hajah Husnul Khotimah untuk memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ketua KKG. Kemarin ada kesepakatan untuk iuran itu dan sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua untuk apa saja. Nah, ini untuk program kerjanya ini dimulai kapan dan ini terstruktur untuk kegiatan-kegiatan itu. Mulai bulan Februari ini, gitu. Satu. Yang kedua, untuk masalah Expo IKM itu kan juga perlu persiapan yang sangat banyak ya dan besar. Nah, ini yang saya ambil dari media pembelajaran. Untuk media pembelajaran biar kita itu nggak sama dan banyak macamnya gitu ya. Itu bagaimana nanti prosedurnya atau mekanismenya? Baik, terima kasih. Sekaligus menjawab berarti pertanyaan dari Bu Nurul. Jadi nanti agar ada perbedaan, ada hasil yang mungkin bisa menginspirasi dari berbagai sekolah, itu nanti pada saat penyusunan media ajar pada bulan puasa nanti itu juga akan dibagi tugas. Jadi bentuknya itu seperti workshop. Kebetulan kalau bulan puasa kan jelas tidak ada air beningnya dan juga tidak mungkin ada konsumsinya, sehingga nanti pada bulan puasa nanti kami agendakan pertemuannya itu pertemuan dalam bentuk daring. Nah, jadi pertemuannya dalam bentuk daring dan juga nanti sudah dibagi tugas-tugas, sehingga nanti berbeda tiap-tiap sekolah, tiap-tiap jenjang, atau mungkin nanti perbedaan di mapelnya itu juga nanti akan berbeda-beda. Nah, ini juga bisa menginspirasi, bahkan mungkin nanti satu materi yang sama bisa dua media yang berbeda, kan bisa seperti itu, bisa dimungkinkan seperti itu, sehingga nanti itu bisa ditunjukkan mana media yang sekiranya bisa saya adaptasi dan saya praktikkan, saya terapkan di sekolah saya. Jadi banyak akan nanti dapat banyak insight, jadi dapat banyak masukan yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terkait nanti pelaksanaannya, apakah akan dilaksanakan di semester ini atau semester depan, tentu saja kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya yang sudah saya sampaikan. Mungkin
tidak perlu tanya jawab nih. Nanti tanya jawabnya pribadi saja. Karena acara utamanya biar nanti dapat waktu, jatah waktu yang paling banyak. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpi nih, sudah mulai menguap dan sudah mulai bangun lagi untuk KKP kita yang mudah-mudahan nantinya bisa mengembalikan kemasan Gugus 01 walaupun sudah 21 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya di sini itu kedapukan, bukan saya berarti saya yang paling bisa. Intinya setiap orang itu punya talenta masing-masing. Nah, kalau saya dibilang guru tua, setengah tua. Kalau guru muda saya sudah tidak muda lagi. Bahkan teman-teman saya itu murid-murid saya terus. Alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan sama Allah bisa mengikuti program-program yang sudah diberikan oleh Kemendikbud di Guru Pemda. Alhamdulillah bisa walaupun sebagai pengajar praktek dan alhamdulillah menjadi fasilitator, dan nantinya ini di kurikulum yang baru ini menjadi apalagi tidak tahu kita memang sebagai wayang di dunia persilatan. Nah, intinya Bapak Ibu tidak ada yang pandai, tidak ada yang tidak pandai, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa, tapi intinya satu, kolaborasi dan sharing, dan tidak malu-malu. Saya itu selalu tanya, Pak, Pak bisa Pak. Nah, biarkan orang bicara apapun kepada saya, jadi ini fasilitator tapi si takon lain. Karena setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau di rumah saya tanya kepada anak saya, kalau di sini banyak teman-teman saya yang selalu mendukung. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, agar Indonesia emas bisa kita nikmati bersama, pendidikan bermutu dan berkualitas serta berkarakter itu bisa terlaksana terwujud untuk kita semua. Satu, mari kita berkolaborasi, sharing, selalu mengisi, sehingga kita bisa memberikan kontribusi, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kontribusi yang sedikit pun bisa menjadi ladang amal kita. Nah, itu tujuan saya, mungkin tujuan Bapak Ibu sama dengan saya. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah di sini walaupun saya masih belum mengerti benar apa itu kurikulum Merdeka Gurmer. Nah, sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita tidak mau belajar sendiri, proaktif, maka kita akan ketinggalan. Memang seperti itu. Nah, saya hampir ketinggalan lagi. Bapak Ibu, untuk di KKP ini yang tadi judulnya penyusunan modul ajar. Nah, saya hanya kita di sini itu akan menyepakati. Nah, CP di fase C, karena fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebelum kita beralih ke penyusunan modul ajar, kita akan menyepakati CP di setiap mapel, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, dan seni rupa. Nanti Bapak Ibu akan berkelompok sendiri, kelas 5 sendiri, kelas 6 sendiri. Setelah kita sepakati CP-nya, kemudian kita sepakati ATP-nya, sehingga kita bisa membuat modul ajar. Kemudian, ini masih pembukaan Bapak Ibu. Untuk kedepannya kita dituntut, karena di dalam kurikulum yang baru sama Bapak Menteri kita ada pembelajaran yang mendalam, joint learning, main learning, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan antara guru muda, guru pratama, dan guru madya. Seperti saya guru madya. Nah, seperti di TikTok itu kalau
tantangan bagi kita yang tua disuruh masak sendiri. Nah, jadi nanti kalau ada modul ajar yang saya buat itu sesuai dengan kreasi saya sendiri. Monggo nanti kalau Bapak Ibu bisa memodifikasi lagi lebih baik, alhamdulillah. Ya. Jadi mohon masukannya, jangan sama, tapi kita mempunyai visi yang sama. Gitu. Bapak Ibu, sebetulnya tadi itu saya mau mencari SBG, tapi nggak ada. Ya Pak ya. Nggak apa-apa, langsung aja di ATP Bahasa Indonesia, karena saya ini bahasa Indonesia, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Nah, ATP-nya itu kita kesepakati bagaimana di pembelajaran kelas